Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Jumpa lagi ya teman-teman di Kusuka Vlog. Di video kali ini saya membuat roti boy homemade teman-teman. Gak kalah dengan yang ada di bandara ataupun juga di terminal, di stasiun gitu ya. Yuk coba di rumah ya, tonton sampai habis videonya. Pertama, untuk bahan rotinya teman-teman. Di sini kita siapkan bowl, kemudian boleh pakai hand mixer ataupun juga stand mixer seperti ini ya. Masukkan tepung terigu pro tinggi, gula pasir, susu bubuk ya. Untuk mereknya disesuaikan aja selera teman-teman ya. Kemudian ada ragi instan. Untuk takaran lengkapnya cek di description box, oke? Ini kita campur rata dulu semuanya. Boleh manual ya, pakai spatula gitu boleh. Ini kita pakai terigunya 250 gram aja dulu ya. Untuk pemula ini pas banget ya. Kemudian kita atur campur rata seperti ini. Karena biasanya kalau pakai stand mixer seperti ini kan dia ngudeknya tuh di tengah-tengah aja gitu ya. Kita bantu lah gitu. Kemudian kita masukkan 1 butir telur teman-teman. Untuk ukuran telurnya ini saya timbang sebelum dipecahkan itu ukurannya 55 gram teman-teman ya. Ukurannya sedang nih ya. Kemudian sambil diaduk seperti ini perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit kita masukkan susu lagi. Ini saking semangatnya di teman-teman ya. Susu cair dingin teman-teman ya. Kenapa sih harus dingin gitu? Karena kalau pakai mixer tuh kan nanti mesinnya akan panas teman-teman ya. Dia akan sedikit lama menguleninya. Jadi biar dia tidak rusak, kita pakai dingin, jadi walaupun dia sedikit lama atau dia lama gitu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Boleh juga pakai es batu loh teman-teman, ada juga yang pakai es batu, boleh. Nah setelah dia tercampur seperti ini baru kita masukkan margarin atau mentega atau juga butter. Mungkin saja teman-teman ada yang belum tahu apa sih bedanya butter apa margarin. Beda banget. Kalau margarin itu dari nabati teman-teman, tumbuh-tumbuhan ya. Makanya dia kalau kita pakai itu nggak terlalu segurih atau sewangi mentega. Kalau mentega dari hewani ya, dari susu gitu teman-teman. Makanya kalau makanan atau kue-kue itu yang pakai mentega itu dia lebih harum ya. Seperti di makanan-makanan di kue-kue di Eropa atau di luar negeri sana itu dia harum seperti itu ya. Jadi ini disesuaikan selera aja. Kita mau pakai ekonomis monggo. Kemudian setelah kita masukkan margarin tadi, kita uleni lagi sampai kalis teman-teman ya. Kalau pakai stand mixer seperti saya punya ini, itu dia 20 menitan teman-teman ya. Jadi tergantung kapasitas mixer masing-masing gitu ya. Ada juga yang masih bisa pakai, kalau ukuran kecil masih bisa pakai yang hand mixer gitu ya. Nah ini tadi kita sudah tes ya teman-teman. Kita buka tadi adonannya sudah window pane, udah cukup. Ini adonannya lembut banget dan permukaannya itu licin, mulus teman-teman ya. Kalau dia misalnya masih masih kasar gitu, boleh kita terusin lagi ya. Nah ini kita bulet seperti ini, kita rapikan permukaannya biar mulus gitu. Lalu nanti kita proofing selama 30 menit ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan juga suhu atau cuaca di rumah kita saat itu. Kita tutup aja terserah, yang penting dia dalam keadaan hangat gitu ya. Jadi kalau membuat roti itu memang sedikit sabar. Tapi menurut saya sih bukan roti aja ya. Kita masak, kita apa aja deh perlu kesabaran ya untuk hasil yang maksimal. Nah ini setelah 30 menit ya teman-teman ya. Ini kita bagi. Saya bagi menjadi 10 piece.
itu masing-masing dapatnya 50 gram per piece-nya ya. Kalau teman-teman ini sudah, menurut saya sih sudah standar ya. Kalau mau lebih besar ditambahin jadi 60 juga boleh ya. Kita timbang seperti ini, atau teman-teman punya feeling yang bagus tuh boleh juga ya. Kalau feeling saya kurang bagus teman-teman. Jadi harus akurat gitu ya. Nah ini jadinya 10 piece ya teman-teman ya. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi seperti ini. Biar permukaannya nanti licin, hasilnya bagus ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kita tutup aja seperti ini. Nanti setelah kita isi dengan margarin atau mentega, baru kita mesti tutup yang rapih. Biar nanti margarinnya atau menteganya tidak keluar dari adonannya. Gitu teman-teman ya. Setelah ditimbang dan juga kita sudah bulat-bulatkan, kita proofing lagi 15 menit ya. Kita sisihkan dulu teman-teman. Sekarang kita mau buat untuk toppingnya ya. Ini ada gula halus. Saya saring seperti ini biar yang bergerindil masih bisa kita perbaikin ya. Kita haluskan lagi pakai alat gitu. Nah kalau sudah halus seperti ini, semuanya sudah masuk. Jangan buang-buang bahan yang masih bisa kita pakai ya teman-teman. Biar nggak mubazir gitu ya. Nah ini ada margarin atau mentega juga boleh. Di mix boleh. Di full salah satunya juga boleh ya. Kita campur rata gula halusnya dengan margarinnya. Sampai dia membentuk seperti pasta gitu teman-teman ya. Terserah teman-teman bagaimana caranya. Boleh pakai sendok juga ya. Nah ini kita masukkan 1 butir telur ya. Nah kita aduk rata kembali sampai tercampur rata teman-teman. Kalau ada yang melengket seperti ini nggak usah panik, pakai sendok aja juga boleh ya. Kemudian tadi karena kecepatan tuh videonya. Jadi kita bentuk seperti pasta, kita sisihkan. Ini kita ambil 1 bungkus kopi instan ya. Kemudian campurkan dengan 2 sendok makan air hangat. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan tadi ya. Adonan gula halus, mentega. Kemudian kita campur rata seperti ini. Kalau masih dirasa kurang harum kopinya boleh ditambah ya. Tapi menurut saya ini sudah cukup. Kemudian masukkan ke dalam piping bag teman-teman. Atau plastik segitiga. Karena nanti kita akan mencetaknya di atas rotinya ya. Ini roti sudah nggak asing banget teman-teman ya. Dia tuh khas banget kalau kita ke tempat-tempat transportasi publik seperti terminal atau juga stasiun, di mana aja deh, bandara itu wanginya udah jauh-jauh bisa jadi oleh-oleh juga ya. Oke teman-teman, kita sisihkan dulu yang tadi juga ya. Ini saya punya 1 bungkus atau 200 gram margarin. Saya pakai yang Palmia, sedikit harum dia teman-teman ya. Ini untuk apa? Untuk isiannya teman-teman ya. Ini karena dia sudah salted atau asin gitu ya, jadi nggak usah ditambah macam-macam lagi. Kita bagilah sesuai dengan banyaknya adonan kita. Kalau 10 ya dibagi 10 gitu teman-teman ya. Nah setelah 15 menit tadi kita istirahatkan, kita buka. Nah sekarang seperti ini caranya dimasukkan. Nah, oh iya teman-teman sampai lupa. Tadi margarinnya itu saya bekukan dulu ya. Jadi saya ratakan dulu sampai dia permukaannya rata yang margarin tadi ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas teman-teman. Gak usah di freezer, di chillernya juga boleh. Kira-kira 20 menitan gitu atau pas kita mau pakai baru kita keluarkan seperti tadi. Jadi tidak belepotan waktu kita masukkan ke dalam adonannya seperti ini teman-teman ya. Jadi gampang gitu, enak gitu anunya. Apa namanya? Kok anunya? Enak gitu memasukkannya ke dalam adonan. Dan ingat ya, di bagian bawahnya harus betul-betul tertutup rapat teman-teman. Karena nanti pada saat di oven dia bisa mencair, dia keluar gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah setelah itu kita masukkan tadi, kita proofing lagi selama 30 menit atau boleh lebih kalau cuaca di rumah kita itu mendung misalnya, boleh 45 menit. Pokoknya kita lihat aja, kalau dia sudah lebih besar dari sebelumnya itu berarti dia ngembang bagus ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian oven sudah kita panasin.
oven saya kebetulan kecil teman-teman, jadi kapasitas suhunya dia harus tinggi dulu. Saya panaskan lebih kurang 20 menit di suhu 180 api atas bawah ya. Kemudian teman-teman bisa perkirakan aja, kita toppingnya seperti ini, ovennya sudah mulai panas ya. Jadi jangan memasukkan roti ini dalam keadaan oven tidak panas teman-teman. Dia tidak mengembang bagus nanti ya. Oke, kalau sudah seperti ini, seperti apa ya, obat nyamuk gitu teman-teman. Saya yakin teman-teman di rumah udah pada jago semua tuh ya. Muter, udah jago. Nah, setelah kita oven selama 25 menit, teman-teman. Kok lama ya? Iya, bisa lama. Jadi semakin kecil oven kita, itu biasanya suhunya tinggi dan waktunya juga agak lama. Kalau dia semakin besar, suhunya rendah, tapi dia lebih cepat gitu, teman-teman ya. Alhamdulillah, ini setelah 25 menit, kita panggang hasilnya seperti ini teman-teman. Dia tidak terlalu hitam gitu ya, mungkin dari kopinya ya. Kopi teman-teman bisa nambahin kopi tubruk kali ya. Boleh kali ya, boleh kali. Nggak yakin juga, saya belum pernah coba soalnya teman-teman. Lebih enakan yang instan gini ya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Di atasnya itu crispy ya. Terus rotinya alhamdulillah lembut. Teman-teman gak percaya? Yuk kita coba sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat. Nih, teman-teman bisa lihat tuh. Atasnya dia mengeras, crispy gitu ya. Enak banget, harum, wangi kopi gitu ya. Dan juga kalau pakai butter lebih wangi lagi ya teman-teman. Nah, ini coba teman-teman, kita buka rotinya. Lihat, itu dia bolong tuh tengahnya. Katanya sih karena dia bolong itu makanya namanya roti O. Kadang juga ada ya roti O, roti boy gitu. Teman-teman juga bisa lihat tuh dia berongga. Terus waktu kita tekan begini dia kembali, itu berarti proofingnya bagus dan ulenenya juga bagus. Nah, kita coba, rasanya sudah bisa dibayangkan, ada asin-asin gurih dari margarinnya. Jadi merek ini sebenarnya enak ya. Ada juga yang sudah pakai cake and cookies, itu juga enak teman-teman. Merek apa aja juga boleh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seratnya itu loh berongga, berpori, itu cocok banget dan pas untuk roti gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini berarti kita berhasil teman-teman. Ikutin step by stepnya ya. Insya Allah berhasil nanti ya. Tuh teman-teman ya. Selamat mencoba di rumah. Saya recommended. Rasanya walaupun bahan-bahannya ekonomis, rasanya enak banget. Insya Allah anak-anak di rumah, keluarga di rumah suka ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah like, share, dan juga komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, monggo jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan biar saya juga semakin semangat membuat video-videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.